Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 31 Desember 2023, dan merupakan pesta keluarga kudus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi setiap orang untuk bertumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga, anak belajar berbicara,
bersikap, dan bertindak. Dari sana ia lalu bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Lebih dari itu, keluarga juga menjadi tempat kita bertumbuh dalam iman akan Tuhan. Sejak kecil kita diajarkan oleh keluarga untuk mengenal Tuhan, kitab suci, bagaimana berdoa, dan cara hidup orang beriman. Tuhan Yesus juga mengalami itu dalam keluarga kecil bersama Yusuf dan Maria di Nazaret di Galilea. Dalam asuhan kedua orang tua, anak Yesus bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusiawi. Penginjil Lukas dalam bacaan hari ini mengatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita diajak untuk merajut suasana kehidupan keluarga yang harmonis, tempat bagi setiap orang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena setiap orang saling berbagi perhatian dan kasih sayang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tinggallah senantiasa dalam keluarga kami. Berilah kami kekuatan untuk saling berbagi kasih dan perhatian, terutama dan pertama-tama dalam keluarga, sehingga semua orang mengalami damai dan sukacita, serta bertumbuh dalam iman dan cara hidup yang saleh. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam